Celaan itu cuma dua. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kita itu nggak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Ya antum siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Jadi nggak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Pertahankan kebaikan itu rumus. Kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qadha. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Pertama kata Allah, untuk mendapatkan rahmat ini, supaya kita hadirkan dalam kehidupan, amalan pertama adalah sabar. Gak usah peduli. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Begitu rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, maka solusi diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan orang itu hanya ucapan kok. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Supaya kita hadirkan dalam kehidupan, amalan pertama adalah sabar. 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 Wala nabluwannakum bi syai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Saya langsung dari Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu wa inna ilaihi. Qalu, mereka meyakinkan pada jiwanya. Awas, bukan sekedar berkata. Karena qalu itu ada yang berkata, kata dalam langsung perkataan, kalimat terdengar suaranya. Ada yang dimaksudkan qalu itu meyakinkan pada hati, menguatkan pada jiwa. Batas akhir daripada maaf itu bagaimana? Apakah ada batasnya maaf itu? Al-Umari meriwayatkan, ketika Imam Malik bin Anas, salah seorang imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i, imamnya kota Al-Madinah Al-Munawwarah, meninggal tahun 1179 Hijriah. Makamnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Rahimahullah, Allah senantiasa mencurahkan rahmat untuk Imam Malik bin Anas. Suatu ketika Imam Malik dipukul karena suatu kasus, na'udzubillah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Imam Malik pingsan. Dan ketika dia sadar, dia berkata, aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa orang yang memukulku itu tidak bersalah. Dia bersalah wahai imam. Tidak, aku memaafkan segala silap dan salah. Jamaah datang mengunjungi Imam Malik bin Anas. Mereka ingin bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang memukulmu itu wahai Imam Malik? Mereka tidak bersalah. Sudah engkau maafkan mereka? Aku sudah maafkan segala silap salah. Kenapa bisa begitu wahai Imam Malik? Imam Malik tersenyum, aku malu ketika nanti aku masuk ke dalam surga berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan pertemuan dengan Nabi dengan penuh kebahagiaan itu, ternyata ada orang masuk neraka karena aku. Mereka masuk neraka disebabkan aku. Masya Allah, sampai ke tingkat itu pemahaman Imam Malik. Beliau memaafkan orang bukan karena ingin masuk surga, amalnya sudah banyak. Beliau memaafkan orang bukan karena takut masuk neraka, karena beliau insya Allah dengan segala hadis-hadis yang diriwayatkannya dalam kitab Muwatta. Tapi beliau malu, betapa malu. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Bukan malu karena mencuri, bukan malu karena sesuatu, tapi malu nanti ketika akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat menatap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga yaqظah, dan pada saat itu ada orang yang masuk neraka disebabkan oleh kita. Oleh sebab itu dilepaskan